Kali ini kita akan coba ngetes konsumsi daya konsumsi dari BBM pulsar. Ini sekarang jam 10.07 Saturday September 30. Ya, ini sudah sampai di pom bensin. Kita akan mengisi bensin dari full jalan, terus isi bensin lagi. Sebenarnya masih ada rongga dikit sih, tapi nggak apa-apa lah buat ruang udaranya. Kita nyalakan. Oke, kipas radiator manual kita start di 284,4. Kita akan jalan nyantai-nyantai aja, guys. Nggak perlu ngebut-ngebut banget. Tujuan hari ini rencananya ke Sentul, Kiplangi ke arah puncak, terus kita pulang lagi si pom bensin di sini. Nah, ini anak-anak SMP ya, SMP, SMA pulang kuliah. Kita akan lewat jembatan Pondok Terong sini. Pak. Ini jalan mintas lewat jembatan yang hanya bisa buat motor. Ketimbang kita muter lewat jalan utama yang kena pasar, macet, stasiun lagi, ada stasiunnya, bisa ya bisa macet lah, lama. Ini jembatannya gantian, guys. Jembatan orange ya. Nah, ini. Nah, ini satu motor jalan, satu lagi berhenti. Masuk. Ini selalu ada penjaganya, guys. Masih bang. Oke. Ini cuaca bulan-bulan ini cuaca kering ya. Sudah lama sekali tidak hujan. Ada kali 3 bulan lebih. Udah banyak yang kekeringan di sini. Ya. Sungainya juga tadi sudah mulai berkurang debit airnya. Tapi dilalahnya ya, kadang-kadang setelah benar-benar hujan itu hujannya juga kegedean.
Eh, bahkan yang tadinya kekeringan parah malah jadi kebanjiran total. Nah, jadi kadang-kadang ya dilemanya di situ dia. Nah, ini mobil truk bawa kayu gede banget nih. Berat banget tuh kayaknya tuh. Atau lambat karena gundukan ini ya. Jadi nggak ngebut-ngebut supaya aman bawaannya ya. Oke. Nah, kita lihat sini aja lah, lihat kampung-kampung. Tapi karena ini musim panas, musim apa ya? Musim panas begini, jadi banyak jalan yang berlubang-lubang itu berdebu di sini. Kalau lihat jalan kampung nih, tipikalnya pasti banyak gundukan tidur ini. Tapi bisa nyantai kita ketimbang lihat jalan utama ya. Ini bisa nyantai-nyantai lah istilahnya. Gak terlalu apa namanya? Gak terlalu kenceng-kenceng lah. Kecepatan juga cuman 20 10 20 kena macet lagi nih mobil langsiran nih. Mobil langsiran selisihan sama yang lain. Nah, ini sudah mulai panas nih. Ini tadi 283 ya kalau nggak salah, 283,4. Sekarang 287, udah 3 kilo. 3 kilo ini sebenarnya mesin udah mulai panas ini. Ditambah dengan cuaca yang memang panas. Sudah jam 10 sekarang, mungkin udah hampir setengah 11 ya. Kebetulan nggak bawa jam tangan nih, lupa tadi. Udah hampir jam 11, mesin harusnya udah panas. Nah, ini motor alhamdulillah pendinginannya sangat dibantu oleh kipas CPU itu, 3000 RPM. RPM-nya sebenarnya sih masih kurang ya, karena bawaannya kipas CPU, kipas bawaannya NS200 ini sekitar 5200 RPM dengan diameter 6 inci atau sekitar 15 cm. Jadi dari segi penampangnya, luas penampang, kipas bawaan itu lebih besar daripada kipas CPU sebenarnya. Nah, jadi angin atau CFM nama ini, jati Bu, CFM nama satuan angin yang dipompa oleh kipas angin itu CFM, singkatannya apa ya kalau nggak salah ya. Tapi satuannya itulah. Nah, itu kalau kecepatannya tinggi, CFM-nya juga naik. Tapi kalau penampangnya besar, nah ini kita belok kiri nih guys. Penampangnya besar, walaupun kecepatannya agak di bawah, tapi CFM-nya juga jadi tinggi. Jadi dia bergantung dengan luas penampang dan kecepatan. Itu mobil ngapain ya? Tunggu-tungguan ya? Kita ambil aja jalurnya. Nah, ini udah sampai di jalan raya utama lagi. Kita berhasil motong pasar nih tadi. Tapi ya konsekuensinya lewat kampung-kampung, banyak jalan lubang-lubang, banyak polisi tidur. Ya kita nyantai-nyantai aja guys. Paling ya kecepatan standar lah. Dibalap-balapin sama NMAX sama Vario, santai aja lah. Ini sebenarnya motor spek ngebut ya. Nah, kayak gini nih, ibu-ibu agak lambat kita balap. Ini spek ngebut sebenarnya, tapi ya ya ingat umur sama ini juga lah ya. Sama ya tujuan kita ngapain sih ngebut-ngebut, cuman buat memuaskan diri doang sih sebetulnya. Nah, ini ada mau dibangun stasiun di situ, stasiun baru. Ini kalau kondisi kecepatan 20
29, 30, 40, 30, 40 ini sebetulnya tanpa kipas CPU ini motor masih aman ya. Masih inilah sebetulnya. Masih setara antara pasokan panas yang dari mesin dengan panas yang dibuang oleh radiator lewat hembusan angin. Itu masih setara. Tapi kalau udah mulai ngebut-ngebut kecepatan 50, 60, 70 ya. Itu kalau dalam kondisi panjang gitu. Terus balik ke kecepatan 30. Itu mesin pasokan panasnya udah keburu tinggi dari mesin ya. Pasokan panasnya masuk ke air radiator coolant, masuk ke radiator. Nah, pas kecepatan 30 itu kecepatan angin yang satuannya tadi CFM itu tidak sanggup lagi untuk membuang panasnya. Nah, akibatnya suhu di radiator naik. Dia akan mengakibatkan sensor suhu di mesin meningkat, sehingga sensor suhu ini sistemnya kalau dia naik suhunya, dia akan aktif di sekitar suhu 90-95 derajat ya itu ya. Dia akan aktif menghubungkan arus ke fan radiator, akhirnya kipas berputar. Nah, kita motong lihat sini aja guys. Daripada kita harus muter-muter ke depan situ, kita lihat gang lagi nih. Nah, di gang ini kelemahannya nggak bisa ngebut-ngebut, tapi bisa motong jalan ya, nggak bisa ngebut, tapi ya jalannya lambat. Dalam kondisi panas-panas seperti ini, mau nggak mau kecepatan cuma di bawah 20 di sini. Nah, kalau kecepatan di bawah 20 untuk motor seperti yang punya radiator seperti ini, ya apapun lah, baik Ninja, baik apa, itu semua sistemnya sama aja sih. Nah, terutama motor NS ini yang pendinginan radiatornya, pendinginannya via radiator, tapi motor sudah tua ya. Jadi kadang-kadang sensor suhunya itu suka error. Nah, itu makanya kita suka tambahin manual kipas radiator ini untuk memastikan bahwa mesin itu panas dan radiatornya berputar sesuai keinginan kita. Nih, seperti ini. Nah, itu tuh bunyinya tuh. Aman. Jadi, kalau rasa-rasa mesin udah panas nih, kan terasa dari kipas CPU itu kan udah berputar always on ya. Dia akan memberikan pasokan angin terus-menerus ke radiator kan. Radiator kan panas tuh, karena kecepatan cuma 10-15 masuk di gang seperti ini. Nah, di paha ini, di bagian paha, itu akan terasa lebih panas. Akan terasa panas banget gitu. Nah, kalau udah mulai panas banget, itu tandanya, kipas CPU, pasokan panas yang ada di mesin tidak berhasil dilepas oleh kipas CPU. Jadi harus kita pakai kipas bawaannya dengan menekan on off manual ini. Nah, kita lihat kanan aja untuk langsung ke pasar ini. Ini kayaknya tadi ada bro siapa tadi tuh di Facebook, katanya dia mau juga jalan ke Sentul. Kalau memang jadi kita tungguin aja sebentar. Tapi kalau nggak jadi ya kita jalan aja. Kita kan targetnya sebenarnya buat ngetes konsumsi BBM sambil mengagumi ciptaan Allah nih. Jalan-jalan kayak gini. Terus kalau ada masjid, kita niatkan untuk sholat di dalam perjalanan supaya berkah perjalanan kita nih. Nah, kalau ini 33, 35, 36, ini kecepatan angin sudah mulai kenceng lagi nih. Angin yang datang dari depan yang menerpa radiator, yang lewat kisi-kisi radiator itu setara lah dengan pasokan panas dari mesin. Pasokan panasnya yang dari mesin.
Tadi lupa pula bawa air minum ya, nggak apa-apa lah, beli aku aja kita di jalan. Nah, oh ini banyak yang jual burung ya. Nah, ini masuk pasar, kecepatan berkurang. Nah, biasanya kipas radiator tuh nyalanya di sini nih. Begitu berkurang, ya mundur lagi. Kirain tembus. Kita duluan aja guys. Soalnya nanti apa namanya agak lambat. Kita balap aja. Ini masuk pasar yang ke arah Tegar Beriman ini. Nah, kayak gini nih, guys. Tanda-tanda kipas automatiknya jalan ya. Kalau dari sensor suhu itu RPM-nya itu kadang-kadang dari dekat-dekat 2000 kan, langsamnya itu dekat-dekat 2000, 1700, 1500. Itu dia langsamnya itu agak goyang-goyang mau tinggi itu. Nah, itu tandanya kipas radiator bawaannya itu mesinnya sudah mulai panas dan kipas CPU belum sanggup melepas panasnya. Oh, ada ini. Kasihlah jalan. Silakan. Ya, kita tambahin fungsi manual ini untuk memastikan bahwa kita itu tidak bergantung ke sensor suhu. Kadang-kadang sensor suhu itu error ya. Jadi kadang-kadang dia mengirimkan, ini belok kiri langsung nih. Dia mengirimkan informasi yang keliru ke CDI atau ini sensor utama, sehingga nyalanya itu kadang-kadang aneh-aneh itu. Ini jalur lambat ini. Tadi sengaja ambil jalur lambat. Ini bisa ke sini ya? Oh, bisa. Oke. Kita masuk jalur cepat, agak kencang sedikit nggak apa-apa nih. Kita nyantai-nyantai aja guys. Nah, ini kan kecepatan 44, 45 nih ya. Di depan kena lampu merah, lampunya udah kuning. Kalau hijaunya masih baru mungkin kita kejar kali. Tapi ini udah merah. Nah, dari sini nanti kita belok kanan dulu sampai ke simpang Pakansari situ. Sebenarnya bisa juga sih lewat Pakansari tadi ya. Lupa tadi diarahin Pakansari. Aduh. Jadinya lewat jalan utama. Mungkin pas pulang aja kita lewatin Pakansari dah nanti deh. Netral sudah. Nah ini kan panas nih. Tandanya tuh RPM nih mulai naik-naik nih. Nah tuh, udah mulai terasa tuh. Nah jadi bagian sini panas nih, bagian paha itu panas. Kita pasang aja kipas manualnya langsung. Daripada nunggu itunya sensor autonya itu yang mengambil alih, kadang-kadang suka error ya. Mending kita pastikan aja dengan manual on off. Jadi pasti panasnya itu terbuang karena kipas radiator menyala. Nah, biasanya kipas manual itu nyalanya sekitar 30 detik. 30 detik. Jadi kita tungguin aja, mirip-mirip kipas radiator autonya. 30 detikan. Nah, ini udah lumayan. Matiin lagi. Ini dalam kondisi panas kayak gini ya. Jam 10, setengah 11 panas, musim kering lagi. Kalau pendinginan NS hanya, oh ya, udah hijau. Wah, mobil gede. Oke.
Pendinginan hanya mengandalkan kipas radiator dan itu pun dipicu oleh sensor autonya. Untuk motor-motor yang sudah berumur ya, itu kayaknya agak-agak gimana gitu, agak-agak ngeri-ngeri sedap deh. Karena kalau sensornya itu ada masalah pada saat seperti tadi itu macet parah tuh, itu udah nggak ada jalan lain. Pembuangan panasnya tidak berhenti total, sementara panas dipasok terus oleh kipas radiator kan, maaf, aduh, itu ada debu guys. Kita nggak pakai standar kita jarang pakai kaca, kita langsung lihat pandangan luas kayak gini lebih enak. Sampai mana tadi ya? Nah, jadi kipas radiator itu tuh tidak ada lagi yang membuang panas. Nih, truk pasir kita balap aja lah. Biasanya perih mata kalau di belakang dia lama-lama. Nah, pembuangan panas kan nggak ada lagi karena angin pada saat di lampu merah macet pada tengah hari, terus musim kering lagi, nggak ada angin, nggak ada ini, panas banget. Sistem automatiknya juga bermasalah. Nah, wassalam dah. Motor akan overhead itu akan mengirimkan sensor error ke CDI. Jadi CDI-nya error, dan habis itu ya udah pasti berebet dan mogok. Udah pernah ngalamin di vlog-vlog yang pertama kali kita bikin dulu tuh. Nah, pengalaman inilah, pengalaman berharga. Oh, gak mau dah. Di sebelah mobil pasirnya mulai ngenceng. Kita juga kenceng aja dah, daripada di belakang dia nanti. Males banget dah kalau di belakang mobil pasir. Perih nanti mata. Mobil truk-truk kayak gitu. Jadinya ya jalan santai 60. Ya terhitung santai juga lah. Kecepatan nggak santai itu mungkin udah 80 lah ya, 70, 80, 90 itu udah mulai ngebut-ngebutan dah. Udah nggak santai lah kira-kira. Mungkin bagi yang lain itu masih santai, tapi bagi kita sih rasanya sudah kebut-kebutan, itu udah nggak enak. Nah, ini tadi kalau kita lihat Pakansari, ketemunya di simpang depan itu, lampu merah depan. Tapi kalau akses dari ke Pakansari lewat jalan kita tadi itu harus muter balik sih ya. Nah, ini mobil mau muter nih, harus kita klaksonin, kalau enggak dia menyelonong. Kita lagi kecepatan tinggi 60, susah ngeremnya. Ini Gojek ke tengah, ibu-ibu. Nah, ada yang muter. Turunin gigi, rem mesin. Nah, lanjut. Ini motor di depan kita nih Suzuki 150. Katanya lebih kenceng dari NS nih, dengan teknologi dia yang baru. Jadi lebih irit. Tapi Suzuki ini kurang maju di Indonesia ya. Mungkin karena tapi dia di India maju banget. Mungkin karena brand salesnya belum terlalu kuat seperti Honda. Di India dia maju banget dia, Suzuki ini. Sebenarnya mesinnya bagus-bagus semua tuh Suzuki itu. Banyak yang bagus tuh. Nah, kita sampai ke simpang
ke arah tol sebenarnya. Ini kalau kita lihat dari Pakansari itu dari situ tadi tuh. Dari arah lampu merah sini lurus. Pernah kita ke Pakansari malam-malam itu, malam minggu itu, sekarang rame banget. Ini pintu tol Sentul apa ya? Pintu tol Bogor Ciawi. Ya kalau nggak salah di sini ya, pintu tol Sentul tuh. Ya Citerep apa Sentul tadi tuh. Kabupaten Bogor. Nah, ini mulai macet, guys. Ini biasanya ininya tinggi nih. Habis kenceng tadi kan, kita pasang aja radiator manual radiatornya. Pas dipencet dia masih neken gitu kan. Akhirnya malah overhead dia. Panas. Kok kayak nggak ada ini nih, nggak ada injekan rem nih gitu kan. Jadi remnya ngandalin rem mesin sama rem tangan aja waktu itu. Cuman akhirnya dikontrol kecepatannya nggak boleh lebih dari 20 waktu itu, ngeri. Karena rem belakang udah nggak fungsi kan, turunan masih panjang di Sentul Rawa Gede itu. Nah, ini sudah mulai masuk ke kawasan Sentul nih, guys. Ini kalau kita ini udah mulai panas ya, kecepatan rendah, kita tambahin aja on off manual radiatornya. Kita akan motong lewat depan sampai ke Sentul perumahan Sentul. Ini sebenarnya asik loh ke sini. Cuman kadang-kadang teman-teman tuh ya gimana ya? Oh, ada yang lihat sini. Mohon maaf Pak, izin Pak. Ya, izin ya. Nah, ini kecepatan udah tinggi, hitungannya udah yang ketiga kali nih ke sini di sini. Pernah bawa motor NS sekali, motor Pulsar 220 sekali, sama motor NS lagi nih sekarang yang ketiga nih. Ini sekarang kita, subhanallah, ada yang ini. Ada ya, targetnya menghitung kilometer per liter motor ini. Mumpung musim panas, guys. Kalau jalan sama motor itu sebenarnya lebih enak musim panas ya, karena nggak perlu pakai jaket kalau jas hujan itu. Kadang-kadang kalau udah hujan atau hujan deras itu kadang-kadang walaupun kita bawa jas hujan ya, tapi mau masangnya itu males banget tuh. Kadang-kadang dipasang jas hujannya, tahu-tahu 2-3 kilo di depan panas. Kita udah perlu pasang jas hujan lengkap-lengkap. Dicopot lagi, tahu-tahu hujan lagi. Aduh, ribet lah pokoknya, mumpung musim panas lah. Aeon nih, Aeon Sentul. Tapi ini ada ininya nih, petunjuk, berarti ini bener nih bisa jalan sini nih. Bisa masuk sini sebetulnya nih. Bisa dari situ, bisa dari sini langsung. Nah, ini lewat ke arah jalan puncak nih kita nih. Simpangan, pasang lagi. (307,4) 307,4. Berarti udah 23 ya. 23 kilo dari rumah. Ini 23 kilo nih bisa dipastikan mesin sudah panas banget ini. Udah panas, udah mencapai titik kerja mesinnya ya. Ini dalam kondisi titik kerja seperti begini, pendinginan harus mumpuni nih, karena mesin itu udah sampai ke limit operation ya.
Kalau pendinginannya berkurang, sistem radiatornya berkurang atau pelepasan panasnya berkurang, itu akan mengakibatkan, jambunya gede-gede, akan mengakibatkan jambu ini ya, maaf, akan mengakibatkan panas yang nempel di radiator itu tidak terbuang ya. Akibatnya sistem yang itu tadi overhead, dia akan sensor suhunya akan menekan si CDI akan mengirimkan sinyal error dan akhirnya membuat motornya mati. Karena kalau nggak dibuang tuh panasnya naik terus, namanya besi lah ya. Besi dipanasin, dibakar ya, terus bisa sampai 1000 derajat kan kalau nggak dibuang panasnya. Nah itulah yang membuang panasnya itu air radiatornya itu tuh. Dia panasnya itu begitu udah 90 derajat masuk ke radiator, air radiator akhirnya mengalir diterpa angin atau dikena kipas radiator, terbuang dia. Ada yang mau masuk, kasih jalan. Oh, udah dikasih sama kijang hitam, nggak apa-apa. Mana nih proyek? Kalau kelas tanjakan sih nggak ragu lah kita. Mulai tanjakan. Nah nanti pas pas pulangnya nih, turunan seperti ini nih, itu pas ketemu belokan kayak gini nggak boleh kecepatan tinggi guys. Jadi kalau kecepatan udah di atas 40 itu bisa bahaya tuh di situ tuh. Bisa mendudu aja tuh langsung ke depan. Ini kan turunan nih, hitungannya kalau kita balik nih. Turunan nih kan. Itu usahakan kecepatan motor cuman 20-30 doang, 25-30 itu juga harus ditahan pakai rem mesin itu. Nah ini kecepatan rendah, di depan mulai macet, panas kaki udah mulai terasa, tambahin dikit kipas radiator manualnya. Nah ini pas nanjak kayak gini ini enak nih, nanjak enak. Pas turunan pucet. Waktu itu tuh kebetulan remnya masih gancet-gancet gitu, masih ini, mana rem tangannya Senin Kamis lagi kan, ini kan rem tangannya waktu itu nggak pakai amat sih ya, masih sampai sekarang sih sebenarnya, cuman alhamdulillah dibantu rem mesin. Waktu turunannya kecepatan kelepas 40, waduh ngeremnya setengah mati, udah pucet aja waktu itu. Ini kalau tanjakan sih nggak masalah nih, kuat dia nih. Ini Bukit Pelangi nih guys, pemandangan bagus banget sini nih. Nah ini sampai ke bundaran Clubhouse ini nih, ke kanan ke Gadok. Cuman masalahnya ini Bukit Pelangi sudah di kanan nih. Masih tanjakan sih sebenarnya, atau turunan malah. Oh turunan ding. Nah ini nih. Oh. Ini mesin udah mulai panas nih. Tanjakan mulu dari tadi, angin kipas radiator sama ini nggak kuat. Nah ini nih. Kecepatan usahakan jangan lebih dari 30 guys. Nggak apa-apa lah dikit. Masih belum tanjakan ini. Nah itu berani-berani aja sih sebenarnya. Motor baru sih ya, jadi masih aman lah. Pengeremannya masih bagus. Nah ini guys, pemandangan dari Bukit Pelangi nih. Mantap sekali guys, subhanallah pemandangan. Awas tanjakan, gundukan.
Nah ini udah mulai agak tanjakan tajam nih, tambahin aja lah. Jadi pada saat turunan ini kena rem mesin, itu mesin kan meraung tuh. Di dalam piston kan api berkobar-kobar tuh. Panasnya tinggi kan. Nah ini sebenarnya pas turunan ini mengakibatkan panas yang tinggi juga di dalam mesin. Sama kayak pas tanjakan dia mengeden untuk tenaga kan. Nah ini kita udah turunan. Selesai turunannya kita matikan. Oh tempat golf guys. Ini buat bohir-bohir yang punya duit banyak lah. Kita mah ecek-ecek lah. Motor aja cuman beli yang motor reject dari orang nggak mau nerusin lagi. Ya kita rawat-rawat buat ini dah, hobi doang. Nah ini tanjakan juga ngeden. Nah. Oke. Sampailah kita di Bukit Pelangi. Ini banyak yang nongkrong di sini, foto-foto, ambil gambar. Konvoi-konvoi. Nah, ini danaunya nih, guys. Ini grup-grup touring. Ya, enjoy guys. Waduh, subhanallah. Mantap kali. Padahal udah yang ketiga ke sini nih. Waktu yang kedua sama Pulsar 220 itu pas sampai di bundaran tadi di atas, itu kena hujan gede banget. Akhirnya ya itu pakai jas hujan sama teman ya, bareng itu. Teman udah nggak tahu, dia udah duluan kepisah itu waktu itu. Terus ditungguinnya di warung tempat kita motornya diparkir tadi, jatuh tuh motornya tuh. Mungkin karena ngarah ke bawah motornya tuh. Terus lupa ada Simba nih. Ya Allah. Nah ini udah mulai Bukit Pelangi Resto nih. Ini orang-orang motovlog banyak kesini nih. Mana ya? Bukan di sini ya. Depan lagi kali. Nah. Oh di atas sini. Ini Pelangi Hotel dan Resort. Nah menyambung tadi ya yang itu. Jadi pas parkiran ya, usahakan kalau punya motor gambot kayak gini ya, dia kalau turunan masukin gigi. Jadi pada saat mesin mati itu dia walaupun turunan ngarah ke bawah motor itu, dia masih bisa nahan dia. Masih bisa ditahan sama giginya karena gigi masuk kan. Jadi kalau gigi masuk, motor itu walaupun miring dia ketahan sama gigi yang nyala itu, gigi yang masuk itu tadi. Nah pas waktu itu ya belum tahu juga sih, jadi gigi netral waktu itu langsung diparkirin. Nah ini nih banyak yang parkir di sini motovlog nih. Ini ada yang Pulsar 220 nih. Ada yang bawa Pulsar 220 touring. Dikasih klakson nggak tahu yang mana orangnya tadi. Kita jalan aja lah. Enjoy guys. Macet parah guys. Liburan orang mah. Healing guys. Ini kalau udah macet kayak gini, panas terik, udah mendekati jam 12 ini kan, udah mau zuhuran ini. Ini mau nggak mau memang pendinginannya harus handal ini. Kalau nggak dibantu dengan kipas CPU, waduh. Ini bener-bener uji ketangguhan Pulsar 200 NS ini di sini. Sebenarnya Allah, lagi azan.
pengujian ketangguhannya itu lebih di kemacetan panas seperti ini ketimbang jalan-jalan lumpur ya, NS ini. Karena dia sering kalahnya itu di situ. Ketimbang kalau jalan-jalan lumpur mah hampir inilah santai aja nih motor kayak gini nih. Badak kayak gini. Yes. Kalau nanjak mah nggak ada yang nggak khawatir lah. Motor kuat ini mah, badak. Selama olinya aman, radiator aman, insya Allah aman. Oh, ada batu guys. Oh, ada longsor, ada yang lempar ya. Oh, mungkin pas macet itu ada yang ini ya, ganjal batu kali ya, jadi taruh batu situ. Kasih kabar aja dulu, daripada dia tiba-tiba melipir ke kiri, kaget kita. Hop. Cisarua. Tadi ini sudah lewat belum ya? Apa namanya? Taman Safari. Oh, ini macet lagi guys. Ada mobil tangki di depan. Ini kalau lihat kanan nih sebenarnya kayaknya bagus deh nih. Kita lihat dulu. Oke. Otomatiknya nyala guys. Emang panas banget nih hari ini. Sampai panasnya harus dibuang sama otomatiknya. Ini Taman Safari kayaknya deh. Tambahin manual aja. Puncak Cisarua ya. Apa ini yang pasar Cisarua? Tadi itu mungkin pasar satelitnya jadi. Ada yang bawa NS juga guys. Ini so far belum ada kurang dari indikator ya. Indikator bensin masih oke lah. Oke. Mantap guys.
Berbahaya guys kalau dalam kondisi jarang-jarang tapi kecepatannya segini semua ngebalapin, nggak ada ruang. Oh ini ada masjid, insya Allah. Ah itu masjid gede. Nah, kita situ dulu apa ya? Tapi dia di kanan guys. Al-Barkah Cisarua Bogor. Nggak apa-apa lah guys. Bismillah. Salat dulu. Tuh ada yang mau salat juga. Alhamdulillah. Oke lanjut guys. Taman Safari. Nih. Taman Safari. Lanjut. Nah, ini 333,3. Tadi udah 283,3, ini pas 50 kilo kita jalan. 50 kilo. Lanjut. Wah, ada yang ini ditutup polisi. Oh, ada pulsar juga nih. Pulsar lama. Masih sejauh ini 50 kilo, belum turun 1 bar pun. Masih oke. Mungkin biasanya sih habis dimatikan terus dinyalakan lagi dia turun kadang-kadang tuh. Tapi rest area Puncak Bogor. Gunung Mas. Oh, gede juga ya. Kita balap. Oh, ini kuning sebenarnya nggak boleh, tapi nggak apa-apa lah. Ini rest areanya nih. Oh, gantian guys, makanya agak longgar karena gantian. Ada Vespa nih guys. Vespa juga termasuk kayak Pulsar 220 tuh. Pendinginannya udara, jadi nggak pusing-pusing mikirin radiator. Kalau untuk tenaga ini the best lah. Dibandingin 220, saya lebih senang pakai 200 NS. Karena sensasinya lebih luar biasa. 220 itu tarikannya agak lemot, tapi buat touring bagus, enak. 220 standar masih yang 220-nya masih standar, belum dimodif apapun tuh. Cuman kadang-kadang ada masalah ya. Masalahnya itu waktu itu BCU-nya mulai aneh-aneh tuh. Pada saat lampu nyala, BCU yang 220 ini mah lagi pacaran. BCU-nya yang 220 itu tiba-tiba klaksonnya mati sama lampu sen kiri kanannya mati. Nah, tiba-tiba kalau udah besoknya lagi nyala lagi. Terus dipakai jalan 5-10 kilo mati lagi. Seringkali mati nyalanya itu nggak bisa diprediksi sih. Kadang sampai ke lokasi masih nyala bagus gitu. Tahu-tahu besoknya baru jalan 5-10 kilo dari rumah, sudah mulai problem. Duh, ini lambat banget ya. Pacaran sih.
Kalau tanjakan mah merem lah pulsar mah. Insya Allah kuat-kuat aja dia. Oh, itu sampai ke situ nanti ya. Oh, mulai macet. Tanjak guys. Oh, ada yang pulsar tuh. Pulsar 220. Oke, sampai ke jembatan terkenal. Jembatan Riung Gunung. Subhanallah. Indah guys. Kebun teh puncak. Balap. Jalan Raya Puncak. Sampai di Masjid At-Ta'awun, Masya Allah. Sampai juga pulsar ini ke Masjid At-Ta'awun, subhanallah. Aduh, mana pulau dia nih. Alhamdulillah. Guys, sampai guys. Sih. Ya. Alhamdulillah, otomatiknya nyala guys. Ada motor apa tuh? TNT, Masya Allah. Gearnya gear kosong itu, buatan itu. Nah, dah. Tindul dah. Alhamdulillah. Sampai guys. Kita coba cari makan dulu guys. Ya, kebetulan ada kurma. Kita sudah tahun. Mari guys, makan guys. Pintu utama Masjid At-Ta'awun.
kita jalan keluar guys. Ini lobi utamanya nih, banyak yang duduk-duduk istirahat. Ini pintu utama, ini tempat perempuan ke atas. Ini kalau mau minum kopi bisa di sini. Ini pakai kelasnya. Ini guys, titipan barang di depannya. Kalau keluar harus cuci kaki lagi guys, jadi nggak bisa tanpa ini. Op. Kleset anaknya. Itu pemandangan puncak guys. Masya Allah. Pemandangan puncak. Masih tahun yang terkenal. Puncak. Di bawah macet guys jalanannya. Kita akan balik macet-macet nanti. Mudah-mudahan perjalanan lancar dan dimudahkan. Ini tangga turun. Nah, ini parkiran motor. Ini tempat penitipan sendal. Guys. Kemlong ada. Puncak guys. Tahun. Nah, kita ke parkiran motor. Ya, mobil juga di sini parkirnya ya. Kita ke parkiran motor. Parkir. Nah, motornya sudah pindah. Ini guys.